Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasalina Dewi Sisa. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Prodi D4 Teknik Informatika A, NRP 06. Di sini saya mau menjelaskan tentang working with G. Ya, apa itu G? Nah, G adalah YII framework, menyertakan sebuah tools yang sangat powerful. G hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Jadi ketika kita berada di tahap development, G ini akan aktif. Dan G bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Jadi untuk IP-nya sendiri kita bisa mengeditnya supaya tidak sembarang orang bisa mengakses IP ini. Oke. Selanjutnya yaitu untuk keamanan G. Secara default G dapat diakses hanya dari localhost saja. Selain dengan localhost, G juga dapat diakses dari IP lain. Untuk tahapannya yaitu kita buka file config lalu di web.php. Kita buka codingan kita. Di sini saya menggunakan folder basic yang telah kita buat pada video sebelumnya. Kita buka yang config, lalu di bagian web.php. Nah, di bagian allow word IP, di sini kan kita komen ya di bagian sini. Nah, ini bisa kita uncomment, lalu kita tambahi seperti pada file kita tadi, yaitu ketik 2.2.2.0.85.33 petik. Oke. Nah, berhubung saya di sini menggunakan localhost, jadi kita uncomment saja. Maksud saya kita komen saja yang bagian allow ini. Oke. Selanjutnya yaitu mengakses G. Kita dapat mengakses G melalui alamat yang ini. Dan untuk jika ada mengaktifkan pretty URL bisa di sini juga. Nah, untuk yang pertama ini kita akan buka yang namanya localhost. Nah ya, sebelum kita membuka localhost, pastikan bahwa kalian sudah terhubung pada localhost itu. Di sini saya menggunakan XM. Kita aktifkan yang Apache sama MySQL-nya. Pastikan mereka sudah berwarna hijau ya, untuk menandakan bahwa sudah terhubung pada localhost-nya. Oke, selanjutnya kita buka web localhost /basic /web, maka akan tampil di bagian YII-nya. Untuk halaman YII-nya ini. Selanjutnya yaitu kita akan mengakses
database. Jadi nanti kita akan membuat database yang baru terlebih dahulu. Untuk database-nya. Untuk database-nya kita buat akun pengguna terlebih dahulu. Lalu kita klik add user account. Selanjutnya kita beri nama, untuk nama penggunanya yaitu kita pakai basic. Lalu untuk kata sandinya kita pakai basic 1. Untuk sandinya ini kita bisa menggunakan sandi lain supaya dia lebih kuat. Dan ini untuk sandinya kita ulangi. Lalu kita pilih yang database for user account, kita centang dua-duanya. Lalu selanjutnya yaitu setelah kita memilih keduanya, kita bisa kirim. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk akses dari akun pengguna basic sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita menuju ke coding kita. Lalu kita buka yang config db.php dan di database-nya kita ganti dengan basic. Untuk usernya kita pakai basic dan passwordnya seperti password yang tadi yaitu basic 1. Oke, kita save. Lalu setelah menggunakan database-nya, kita akan membuat tabel baru yang diberi nama yaitu mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini terdiri dari ID dan juga nama, NRP, serta email. Untuk ID-nya kita gunakan auto increment supaya dia menjadi primary key. Untuk namanya menjadi varchar dengan panjang 255 karena nama bervariasi. Untuk NRP-nya kita ganti dengan char saja. Dan untuk emailnya yaitu varchar. Untuk NRP panjangnya kita beri 10 saja dan email kita beri 255 karena email juga bervariasi. Setelah itu kita simpan, maka database untuk tabel mahasiswa ini sudah bisa digunakan, terdiri dari ID, nama, NRP, dan juga email. Selanjutnya kita kembali ke generator. Untuk model generatornya digunakan untuk membuat model sebuah tabel pada database. Ketika nama tabel pada kolom tabel name, kemudian tekan tombol tab. Oke. Kita buka yang model generator dalam halaman G. Oke, untuk nama tabelnya itu kita gunakan mahasiswa seperti nama tabel database kita. Untuk model class name-nya ini auto. Terus
kita klik preview. Untuk kode filenya kita bisa lihat di sini. Ini kode yang akan kita buat. Lalu kita klik the reach. Selanjutnya kita ke codingan kita. Kita buka yang bagian model. Nah, di sini sudah ada codingan yaitu mahasiswa.php. Oke. Lalu kita menuju ke CRUD-nya. Untuk CRUD-nya ini tabnya sama, digunakan untuk membuat form, index, create, update, dan juga delete. Diketikkan nama model. Oke. Untuk model kelasnya seperti pada gambar. Kita langsung saja ke websitenya. Untuk model generat, untuk CRUD-nya yaitu app/model/mahasiswa. Dan untuk bagian search model kelasnya yaitu sama seperti model kelas, tinggal kita tambahin search-nya saja. Lalu untuk controller kelasnya kita pakai app/controllers/mahasiswa controller. Oke, selanjutnya kita klik preview. Oke, di sini tidak ada masalah. Lalu kita generate saja. Nah, sudah selesai untuk CRUD-nya dari controller, search, dan juga index, update, view. Oke. Selanjutnya kita akan ke coding kita. Kita lihat untuk modelnya terdapat mahasiswa search. Lalu di bagian view, di folder mahasiswa terdapat form.php, search, create, index, update, dan juga view. UD-nya sudah selesai. Kita buka localhost /basic karena kita pakai yang basic, terus /web, lalu index.php tanda tanya. Untuk routernya kita ganti menjadi mahasiswa. Nah, ini untuk tabel dari mahasiswanya. Terdapat create mahasiswa, dan juga kalau kita create mahasiswa dia akan menampilkan nama, NRP, dan email. Kita coba untuk create mahasiswa. Kita masukkan nama kita, NRP-nya, dan juga email. Kita save. Lalu akan muncul seperti ini datanya. Kalian bisa mengupdate dan juga mendelete data tersebut. Oke, kita ke menu mahasiswa lagi. Nah,
sudah muncul untuk mahasiswa yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu ini tadi yang sudah kita buat. Selanjutnya yaitu mengkustomisasi GUI. Untuk mengkustomisasi GUI akan menggenerate kode program menggunakan template bawaan. Lalu Anda dapat mengubah template bawaan dari CRUD generator. Kita coba di codingan kita. Kita buat yaitu folder baru bernama template. Lalu kita ke bagian kita ke bagian vendor, terus kita ke YISoft, lanjut ke Y2G, kita ke SRC dan juga kita ke generator. Kita copy yang bagian CRUD, lalu kita paste di bagian folder template kita tadi. Setelah itu kita ke index, bagian index, kita akan mengubah nama dari create mahasiswa tadi menjadi tambah mahasiswa. Oke, kita save. Kita coba untuk merefresh dari website tersebut. Ternyata belum bisa karena generatornya belum ditambahkan. Selanjutnya kita tambahkan generator di bagian template. Terus setelah itu kita copy saja dari yang tadi. Setelah generatornya ke bagian website GUI-nya kembali, kita akan mengubah di CRUD-nya. Lalu di bagian kode template kita pakai yang myCRUD. Kita preview, kita cek di bagian index tadi, kita ubah, kita centang dan juga kita generate. Sudah selesai, kita akan refresh. Nah, maka akan muncul yaitu mode tambah mahasiswa. Setelah itu, setelah mengubah pada button tambah mahasiswa, kita juga bisa merouting pada Y2 secara default, request routing atau penulisan URL pada aplikasi YI itu adalah seperti pada gambar di samping. Jadi kita bisa request route,
Terus kita bisa untuk CRUD-nya menghasilkan sebuah controller dengan 5 buah action seperti pada modulnya, yaitu index.php. Terus kita bisa meng-create, update, delete, dan juga view. Kita buka yang bagian index. Nah, di sini kita sudah berada di index. Walaupun kita tidak menggunakan slash index, tapi kita sudah bisa membuka di bagian indeksnya ini. Lalu kita coba di bagian untuk bagian URL-nya kita bisa menggunakan template basic. Untuk kita buka di file config /web.php, kemudian kita tambahkan kode berikut ini, yaitu kita akan uncomment di bagian URL manager. Oke, kita buka saja untuk codingan kita buka di bagian config, lalu ke web.php, kita uncomment di bagian URL manager. Setelah itu kita save. Oke, maka kita bisa mengubah dari yang awalnya menggunakan index.php, tanda tanya router sama dengan mahasiswa, kita bisa langsung membuka menggunakan localhost /basic /website /index /mahasiswa. Maka akan menampilkan indeks dari website mahasiswa kita. Kita juga bisa membuat htaccess-nya di bagian web. Nah, di sini ada htaccess untuk kembali ke indeksnya. Jadi kita bisa langsung membuka indeksnya di file htaccess-nya. Oke. Video dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.